Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya akan coba sampaikan lagi beberapa materi terkait pertanahan. Nah, salah satunya adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar di channel ini. Pertanyaannya adalah ketika akan menggadaikan atau menjaminkan atau membuat hak tanggungan terhadap tanahnya, kemudian sertifikat hak atas tanahnya yang akan digadaikan ini perlu dicek. Nah, yang meminta untuk pengecekan itu adalah pihak bank. Kemudian, apakah sertifikat tersebut kita berikan ataukah cukup fotokopinya saja? Ini bagaimana? Karena ada khawatir nanti kalau sertifikatnya disalahgunakan. Nah, ini dalam satu hal memang benar kita perlu untuk hati-hati di dalam memberikan sertifikat hak atas tanah, apalagi yang asli kepada pihak lain. Karena ketika kita memberikan sertifikat hak atas tanah yang asli kepada pihak lain, terdapat banyak kemungkinan hilang, kemungkinan nanti digadaikan ke tempat yang lain atau mungkin yang lainnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya bisa jawab bahwa ketika kita akan menggadaikan ke bank, contohnya, tentunya di sini adalah banknya juga bank yang memang jelas ya, bank yang memang memenuhi syarat dan juga bank yang memang badan hukumnya juga sudah jelas, karena banyak sekali bank yang dianggap bank padahal itu adalah mungkin bank yang tidak jelas, menurut dia bagus tapi ternyata itu tidak jelas kalau kita cek. Jadi memang ketika seseorang atau badan hukum akan memberikan uang sebesar tertentu dengan jaminan, tentunya dia harus meyakinkan bahwa jaminan tersebut adalah jaminan yang benar-benar itu adalah asli. Nah, khusus untuk sertifikat hak atas tanah perlu ada pengecekan bahwa sertifikat itu adalah benar. Nah, caranya adalah ngecek ke kantor pertanahan setempat. Nah, pengecekan ini dapat dilakukan oleh perorangan atau oleh yang pemiliknya maksudnya, atau dengan kuasanya. Kuasanya di sini bisa dari pihak keluarga, bisa juga dari pihak PPAT, notaris, atau dari pihak bank misalnya. Tapi tentunya perlu ada surat kuasanya. Nah, ketika di surat kuasa sudah ada, barulah dicek. Nah, pengecekan ini sendiri memang harus menggunakan pengecekan sertifikat ini dengan sertifikat yang asli. Kenapa? Karena untuk melihat keaslian sertifikat tidak bisa hanya dari fotokopi saja. Perlu dicek, apalagi sertifikat yang lama. Kemudian ada lagi satu hal yang perlu jadi pertimbangan, karena sertifikat yang diterbitkan pada beberapa tahun terakhir, khususnya untuk yang kegiatan PTSL, di situ ada keringanan pajak, yaitu di BPHTB-nya. Ada kemungkinan untuk BPHTB terhutang. Nah, BPHTB terhutang ini adalah sertifikatnya tetap diterbitkan, tetapi BPHTB-nya bisa dibayarkan nanti. Nah, tentunya ketika sertifikat tersebut itu adalah masih terhutang BPHTB-nya, maka harus dibayar dulu pajaknya sebelum ada peralihan hak atau ada tindakan hukum terkait dengan sertifikat tanah tersebut. Maka perlu dicek. Nah, mengenai tanda yang menyatakan bahwa tanah tersebut atau sertifikat tanah tersebut masih terhutang BPHTB-nya, ada yang diberikan stempel atau cap di sertifikatnya, ada yang tidak. Nah, tergantung dari kebijakan. Sebetulnya itu adalah sebuah tanda juga bisa dibuat ataukah tidak, tetapi yang terpenting adalah di buku tanah. Nanti di kantor tanahan itu kan sudah ada tersedia buku tanah atau tempat arsip atau tempat berkas. Ya, di situ adalah tempat untuk menyimpan buku tanah, dan di buku tanah itu semacam kembaran lah mudahnya. Dan di situ ada catatan bahwa sertifikat tersebut belum bayar BPHTB. Nah, tentunya ketika dicek belum bayar, harus bayar dulu. Ini pentingnya. Jadi yang satu hal yang perlu saya jelaskan, satu adalah sertifikat asli perlu dicek.
Jadi untuk pengecekan perlu menggunakan sertifikat asli. Untuk apa? Untuk dilihat apakah benar sertifikatnya asli, kemudian dicek juga apakah sudah bayar PHTB-nya. Untuk yang sertifikat-sertifikat yang mungkin beberapa tahun terakhir yang terbitkan di BPHTB, masih ada terhutang, khususnya untuk yang PTSL. Sebagian besar memang tidak terhutang, tapi ada beberapa. Kemudian tindakannya bagaimana ketika kita sudah yakin bahwa ini boleh diberikan? Tindakannya adalah siapkan juga surat kuasanya, kemudian serah terimanya juga harus jelas juga pakai berita acara, atau mungkin ada pernyataan atau ada tertulis yang menyatakan bahwa sertifikat aslinya diberikan kepada siapa, kekuasaannya, misalkan ke bank atau ke PPAT. Jadi kalau nanti ada suatu masalah, ada yang bertanggung jawab. Kalau diberikan begitu saja, kalau hilang, gimana cara nuntutnya? Tapi kalau ada pernyataan dari penerima dan juga ada serah terima, ada buktinya, kalau perlu dipoto, bukti sertifikat asli diserahkan. Nah, selanjutnya, berapa lama untuk pengecekan? Untuk pengecekan tidak terlalu lama. Itu sebetulnya kalau semuanya lengkap 1 hari juga selesai. Tapi kalau memang ada permasalahan, mungkin bisa beberapa hari. Tapi itu sangat cepat untuk prosesnya, apalagi yang datanya jelas. Nah, barulah setelah pengecekan sertifikat selesai, mungkin bank atau pihak yang akan memberikan pinjaman, proses untuk hak tanggungannya. Nah, nanti ada catatan lagi bahwa sertifikat tersebut diagunkan di bank. Dan selanjutnya, baru proses tahap selanjutnya dengan bank, karena sudah jelas sertifikatnya, proses. Dan kesimpulan dari jawaban saya adalah, ketika terjadi seperti itu, kita harus yakin bahwa memang ada prosedur, bahwa sertifikat yang asli itu perlu digunakan, perlu ditunjukkan ketika cek sertifikat. Kemudian perlu hati-hati untuk menyerahkannya, perlu ada berita acara contohnya gitu, atau surat tanda terima. Kemudian kalau kita bisa sendiri ngecek juga bisa. Dan kemudian nanti BPHTB-nya dibayar dulu tentunya, sebelum ada proses selanjutnya, mau proses hak tanggungan atau juga ketika transaksi jual beli. Dan tambahan sedikit adalah ketika ada jual beli atau akta jual beli pun, kita ada pengecekan sertifikatnya juga. Karena jangan sampai nanti jual beli ternyata sertifikat yang sebelumnya masih terhutang BPHTB-nya. Karena memang ada kemungkinan seperti itu. Beda dengan yang lama-lama, memang sebelum ada kebijakan BPHTB terhutang, itu semuanya sudah lunas semuanya. Nah, itu perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat.